teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin tentang apa sih bahaya penggunaan internet dan teknologinya. Nah, yang pertama banget, itu ada semakin mudahnya tersebar berita hoax. Di masa pandemi ini, biasanya yang beredar tuh hoax seputar apa sih? Ya pasti seputar COVID-19 kan. Mulai dari termogan merusak otak, terus mandi air panas bisa membunuh virus. Kita semua harus hati-hati ya dengan yang namanya internet hoax. Kita harus lebih waspada akan berita yang tersebar. Cari tahu dulu kebenarannya, baru kita terima dengan baik. Nah, pengaruh buruk internet yang kedua adalah banyaknya konten pornografi yang dapat merusak generasi. Semakin banyak pengguna internet yang mengakses konten pornografi, maka semakin marak juga penyedia konten pornografinya. Oleh karena itu, kita harus menjauhi diri kita dari konten pornografi. Dampaknya bahaya loh. Yang ketiga, menampilkan sisi kekejaman yang dapat menimbulkan trauma terhadap beberapa orang. Tampilan berisi hal kejam dapat dianggap tabu oleh beberapa orang dan mungkin dapat membuat ketakutan tersendiri bagi beberapa kalangan. Yang pertama, dapat mengganggu mental health seseorang. Yang keempat, bullying. Wah, kita udah gak asing lagi ya sama kata-kata bullying ini. Masih banyak sekali yang menggunakan sosial media ini sebagai wadah untuk melakukan cyberbullying tanpa mereka ketahui, mulai dari komenan pedas dan sindir-menyindir. Padahal, efek dari bullying ini sangat traumatis, dan targetnya bukan orang dewasa saja. Yang kelima, ada pencurian data pribadi. Nah, kacau banget nih teman-teman. Masa data pribadi Tokopedia ini bocor sih? Kok bisa ya? Maka dari itu, kita harus membatasi privasi kita dalam sosial media ya teman-teman. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama, kesadaran diri dari masing-masing individu. Kesadaran diri yang dimaksud dapat berupa pandai-pandai memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Mengingat bahwa teknologi informasi dan komunikasi berisi banyak sekali informasi tanpa kita tahu sebenarnya baik buruknya untuk kita sendiri. Jadi, ada baiknya untuk kita pandai-pandai memfilter informasi. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Kita bisa menyesuaikan diri dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tapi sebisa mungkin jangan sampai terhasut oleh suatu hal atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, think before you speak. Ketika ada suatu informasi yang belum jelas kebenarannya, ada baiknya kita telusuri informasi itu terlebih dahulu sebelum berkomentar.
memberikan komentar terhadap sesuatu. Jangan memberikan komentar yang menyinggung perasaan orang lain. Menerapkan sikap menghargai orang lain tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dalam dunia maya meski tidak bertatap muka. Yang ketiga, tahu batasan. Tahu batasan dengan tidak membrowsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral dan etika, mengingat bahwa dalam teknologi informasi dan komunikasi memuat informasi tanpa batas. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang cyberspace yuk, yang terdapat pada UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi pada bab 7 itu membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam penyebaran informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 27 sampai 33. Pasal 28 ayat 1 seperti yang tertera. Pasal 28 ayat 2 seperti yang tertera. Pasal 29 Pasal 30 ayat 1 sampai 3 Pasal 31 ayat 1 Pasal 31 ayat 2 Pasal 31 ayat 3 dan pasal 31 ayat 4. Pasal 32 ayat 1 seperti yang tertera. Pasal 32 ayat 2 seperti yang tertera. Pasal 32 ayat 3 seperti yang tertera. Pasal 33. Prinsip bersosial media adalah think. Is it true? Is it helpful? Is it illegal? Is this necessary? And is this kind? Yang dimaksud dengan is it true adalah apakah informasi yang akan kita sebarkan itu benar? Dan apakah informasi tersebut akan membantu? Dan resmi nggak sih? Terus seberapa pentingnya informasi itu untuk disebarkan? Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, harus bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jadi, dalam bersosial media harus punya prinsip think ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke panduan dasar dalam bersosial media. Yang pertama, kita harus menjaga privasi. Jangan sampai identitas-identitas diri yang menunjukkan privasi kita itu kita sebar di akun sosial media. Yang kedua, kita harus menjaga keamanan akun kita. Yang ketiga, yang pasti kita harus menghindari hoax ya teman-teman, dengan cara memfilter informasi dan berita yang kita dapat. Nah, yang keempat penting banget nih untuk selalu menyebarkan hal positif. Dan yang kelima, gunakan sosial media itu seperlunya. Nah teman-teman, apa aja nih hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam bersosial media? Karena dalam bersosial media kita juga butuh etika ya. Jadi ada beberapa hal yang gak boleh dilakukan di sosial media. Pertama, memulai konflik.
Yang kedua, curhat masalah pribadi. Yang ketiga, mengejek orang lain dengan menyebut namanya. Wah, parah banget ya udah nyebut namanya. Yang keempat, menjelekan orang lain tanpa menyebut nama atau sindir-sindiran. Yang kelima, berbagi foto pesta gila-gilaan. Dan yang keenam, bersifat terlalu ekstrem. Nah teman-teman, setelah kita udah tahu etika dalam bersosial media, aku mau kasih tahu tips sederhana penggunaan sosial media. Yang pertama, sesuaikan penggunaan sosial media sesuai minat dan bakat. Seperti contoh, kamu di bidang fotografi dan videografi, kamu bisa banget cuma punya sosial media YouTube dan Instagram. Yang kedua, batasi waktu penggunaan sosial media ya. Dan yang ketiga, alokasikan waktu luang untuk bersosial media. Contohnya saat mengantri di halte atau di stasiun. Jadi kita bisa pakai waktu itu untuk bersosial media. Jadi waktu-waktu produktif lainnya tidak terganggu. Nah teman-teman, aku percaya banget nih, jika digunakan dengan benar, media sosial dan teknologi digital itu akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia karena dapat mempererat tali silaturahmi dan menyatukan warganet dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, jangan sampai ada konten negatif ya di dalamnya. Penuhi sosial media dengan hal-hal yang berguna. Bagikan hanya informasi yang telah kita saring kebenaran dan manfaatnya. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita saat bersosial media. Yuk teman-teman, kita mulai bijak bersosial media. Nah teman-teman, setelah ini bakalan ada cuplikan satu kasus di Indonesia yang melanggar UU ITE pasal 28 ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kejadiannya itu di Jalan Sulawesi. Katanya setelah itu dia nggak langsung masuk rumah sakit, bukan? Enggak, dia malah masih sempat nyindir-nyindir di Instagram, lalu masih sempat nongkrong ke kafe di WhatsApp, terus masih buat TikTok malah ketawa-ketawa sama teman-temannya. Lalu seminggu kemudian dia Itu ngelapor. di hari setelah Setelah juga tuh gimana ya? Atau mungkin dari pihak Audrey atau sepupunya gitu yang menghitung kita ada berapa orang, tapi dari kesaksian kakak sepupu korban sendiri pun memang kalau kita itu emang tidak ada yang ngeroyok. Nah, sama Dinda ini bukan pelaku pemukulan, terus tuh orang nyebarkan foto Bunga dan Dinda dan bercaption bilang ini pelaku pemukulan Audrey, jadi seluruh Indonesia ikut nyebarkan, padahal Bunga ini bukan yang mukulnya gitu. Mereka tidak tahu pelakunya tapi menyebarkan dengan memfitnah. Terus